Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'd. Yang kami hormati, kami muliakan seluruh keluarga besar masyarakat Indonesia, khususnya di Korea ini. Bila diperkenankan mengawali untuk menyebut, yang pertama kami mengaturkan terima kasih dan kehormatan mendalam kepada pihak KMF, Korean Muslim Federation. Di sini ada Prof Nuh. Terima kasih Prof Nuh serta keluarga. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan dan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari KMI ada Ustaz Hanafi. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, kekuatan dan kebaikan. Ada Forkomasi ya, Ustaz Gandar, mudah-mudahan dengan teman-teman semua di bawahnya, kurang lebih saya dengar ada 17 ormas paguyuban, mudah-mudahan senantiasa guyub dan jalan kerukunan serta kebaikan untuk kita semua. Saya tidak mampu menyebut banyak, tapi saya ingin minta maaf terlebih dahulu karena saya duduk sedikit agak lebih tinggi dibanding teman-teman semua, tanpa mengurangi kebaikan dan kemuliaan Anda semua. Apa kabar semuanya? Masya Allah, saya lihat bisnya cukup banyak di luar. Ini menunjukkan tidak semua dari daerah sini ya. Yang dari Busan ada Busan. Masya Allah. Gwonju. Masya Allah. Ya begitulah ya, ini cukup. Tapi saya yakin insya Allah hari ini berkah, karena sebelum datang salju sudah turun. Mudah-mudahan ini pertanda juga Allah merahmati acara kita semua. Saya buka dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, disampaikan melalui sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, diteruskan dicatat oleh Imam Ibnu Majah, dimasukkan dalam salah satu sunannya. Kemudian disampaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi wa inna talibal ilmi yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitan allati fil bihar wa innal ulama'a warathatul anbiya'i wa innal anbiya'a lam yurithu dirhaman wala dinaran walakinnahum warathul ilma fahadduhu bihadhin wafir atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Paham tidak? Man salaka tariqa yaltamisu fihi ilman, siapapun tanpa kecuali, laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, memiliki jabatan, belum memiliki jabatan, salaka tariqa, menempuh satu jalan yang tidak mudah, berliku. Jadi ada syari', ada tariq, itu beda. Syari' itu jalan luas, lebar. Tariq itu jalannya khusus, tidak terlampau lebar, kalaupun lebar celah-celah. Misal ada macet, ada hambatan, ya, menuju tempat berangkat dengan jalan yang tidak mudah. Kalau kita tafsirkan dengan suasana Korea sekarang, menempuh jalan yang licin, turun salju, berangkat dari tempat mulai gelap, di perjalanan bertarung dengan dingin, kadang-kadang tidak cepat sampai tujuan. Yaltamisu fihi ilma, tujuannya hanya satu, untuk belajar tuntunan dari agamanya,
untuk belajar tuntunan dari syariat Islam. Jadi datangnya tujuannya bukan untuk jalan-jalan, datangnya tujuannya bukan untuk pesta-pesta, tapi betul-betul dia niatkan belajar. Dan Nabi menyebutkannya dengan bentuk nakirah, tidak ma'rifah. Artinya umum, walaupun belajar hanya untuk ngaji satu ayat saja, walaupun belajar untuk ngaji satu hadis saja, untuk dengar satu nasihat saja, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka dengan niatnya itu, dengan kesungguhannya itu, nanti di hari kiamat, di jalan-jalan orang yang sulit saat dihisab, jalannya berliku, datang ke setiap Nabi minta syafaat, kesulitan, diarahkan, diminta menunggu Nabi Muhammad SAW, keringat sudah bercucuran, jalannya tidak mudah. Tapi untuk orang-orang yang punya sifat di awal tadi, dia menempuh jalan yang tidak mudah, dia mengarungi keadaan yang tidak biasa, hanya untuk belajar tuntunan agamanya, walaupun satu ayat, walaupun satu hadis. Kata Nabi, nanti di akhirat di situasi yang lebih rumit lagi, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Perjuangannya belajar saat di dunia akan dibalas oleh Allah untuk memudahkan jalan ia langsung ke surga. Wa innal malaikata, dan kalaulah penuntut ilmu itu mengetahui sejak ia berangkat meniatkan untuk belajar itu, para malaikat Allah la tadau ajnihataha, membentangkan sayapnya, ridhan li talibil ilmi, memberikan ridha pada penuntut ilmu yang seperti itu. Jadi saat Anda mau keluar tadi, malaikat itu diperintahkan bentangkan sayapmu. Cuma sifatnya gaib, tidak nampak. Sebab kalau nampak boleh jadi nggak jadi berangkat nanti. Begitu tampak kelihatan tanya, jenengan siapa? Saya Israel. Jadi berangkat. Maka disifati gaib, dibentangkan sayapnya. Oleh Nabi disifati memberikan ridha. Ridhanya malaikat tiga makna. Satu, memohonkan ampunan kepada Allah atas orang-orang yang mungkin memiliki dosa dalam hidupnya, pernah berbuat salah dalam hidupnya. Dari hadis ini, para ulama sepakat bahwa menghadiri majlis ilmu dimanapun tempatnya, belajar ilmu yang benar dimanapun tempatnya, ulama sepakat itu diantara jalan untuk mendapatkan ampunan Allah dan menggugurkan dosa-dosa yang pernah diperbuat. Karena itu kalau tadi saya dengar, saya lihat banyak yang angkat tangan, berangkat ada yang 4 jam dari tempat tinggalnya, ada yang 5 jam. Berbahagialah kalau kita manfaatkan hadis ini, di jalan beristighfar, di jalan minta ampunan kepada Allah. Itu bedanya dengan kita istighfar biasa. Anda datang ke masjid, istighfar di dalam masjid, dengan berangkat dari rumah ke majlis ilmu, kemudian istighfar di jalan sejak berangkat. Itu saat Anda berangkat ke majlis ilmu, malaikat langsung mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ighfir fulan, Allahumma ighfir fulan, ya Allah ampuni dosanya, ampuni dosanya. Karena itu ada kisah viral yang bahkan kemudian diabadikan di dalam Al-Qur'an di surah An-Nisa surah keempat ayat 100. Mungkin pernah dengar ada seorang yang pernah membunuh 99 orang, digenapkan sampai 100 orang. Karena konsultasi pada satu tokoh dikatakan gak ada tobat, gak kebanyakan bunuhnya. Maka tanggung 99, tanggunglah karena gak ada tobat 100 kalian katanya. Maka ketika konsultasi pada syekh yang lain, kata syekh yang lain mengatakan selalu ada kesempatan untuk menjadi orang baik sebelum nyawa sampai ke kerongkongan. Maka direkomendasikan oleh syekh ini untuk belajar di majlis fulan. Nah inilah baiknya dalam Islam begini, ustadz dengan ustadz saling merekomendasikan. Di sini ada imam di kota A, datang seorang jamaah ingin belajar. Imam ini melihat yang lebih mampu mengajar di kota B. Maka imam ini mengatakan, belajarlah dengan ustadz fulan, karena ilmunya itu bisa membimbing Anda kepada apa yang Anda butuhkan. Di Islam begitu. Maka syekh ini mengatakan, berangkatlah ke majlisnya si fulan. Saat berangkat itu dia sambil menyesali dosa-dosanya. Dia beristighfar kepada Allah, dia minta ampunan kepada Allah. Pada Allah di tengah-tengah jalan, belum sampai ke tempat tujuan, jaraknya itu baru
tengah-tengah lebih sejengkal. Jadi kalau jaraknya misalnya 50 kilo, dia baru 25 kilo lebih sejengkal saja, belum sampai ke tujuan. Tapi dengan niatnya tobat, belum sampai ke majelis ilmu, meninggal di tengah jalan, itu baru jarak setengah lebih banyak ke majelis ilmu. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Taubatnya diterima, dosanya digugurkan, seketika diampuni seluruh dosa-dosanya, dan baru punya amalan sejengkal ke tempat baiknya. Baru punya sejengkal. Maka yang tadi berangkat menggugurkan dosanya, yang tengah sejengkal, lebih sejengkal, itu menambah pahala awalnya, dan dengan itulah dia mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'an. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Siapapun yang ingin merubah diri, belajar dengan Islam menjadi lebih baik, kata Allah. Jadi orang Islam itu kalau masuk Islam pasti baik. Jadi kalau ada orang masuk Islam belum baik, itu dipertanyakan belajar keislamannya. Umar waktu belum masuk Islam itu belum baik. Tiap hari nantang orang, yang berani dengan saya ketemu di Bukit A. Sebelum datang pamit pada ibu yang telah melahirkannya, karena boleh jadi dia akan pulang tanpa nama. Umar setiap hari pegang minuman, setiap hari menghunus senjata. Umar. Tapi ketika beliau memutuskan masuk Islam, tiba-tiba berubah dengan keislamannya itu menjadi orang terbaik di zamannya. Kalau disebutkan Umar, tidak ada orang cerita kecuali kebaikan-kebaikannya. Tidak ada orang cerita tentang jahiliyahnya. Yang disebutkan Umar seorang pemberani, Umar sahabat Nabi, setan takut kalau ketemu Umar, ayat-ayat merah santika turun karena kejeniusan Umar. Masuk Islam lebih baik. Qurannya sama dengan yang Quran kita dapatkan, nabinya sama. Jadi ketika ada seorang masuk ke dalam Islam, Islam akan merubah ia sejatinya menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Maka orang tadi ketika di pertengahan itu disambut, kemudian diceritakan kepada Nabi di era Nabi SAW dengan salah satu turunnya Quran surah keempat ayat 100. Wa may yuhajir fi sabilillah. Siapapun yang mau berubah lebih dekat dengan Allah, menjadi orang lebih baik, yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Setelah baik itu, Allah akan tuntun ia menjadi orang yang sukses dan lapang dalam kehidupannya. Jadi kalau masuk Islam itu bukan kaya dulu. Masuk Islam itu bukan punya jabatan dulu. Yang diberikan oleh Allah itu ketenangan dan perubahan baik dulu. Orang kaya dapat harta, tapi belum jadi baik. Maka dengan keburukan yang ia miliki, harta itu tidak akan jadi manfaat. Orang punya kedudukan, tapi tidak baik. Maka kedudukan itu akan digunakan pada hal yang tidak bermanfaat. Karena itu hal pertama yang diperkenalkan oleh Al-Quran, ketika seseorang masuk ke dalam Islam, jika benar keislamannya, maka yang pertama yang Allah sebutkan, berubah keadaannya menjadi lebih baik. Wa may yakhruj min baitihi. Dan siapa yang berniat merubah hidupnya lebih baik ini, kemudian dia keluar dari tempat dia tinggal. Bisa di rumahnya, di kontrakannya, di tempat dia menetap, muhajiran ilallahi wa rasulihi, dengan niat berhijrah, ingin berubah, ingin belajar, mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya. Thumma yudrikul maut. Ternyata belum sampai ke tempat belajar, maut datang lebih cepat menjemputnya. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Maka niat baiknya ini telah dihisab oleh Allah, istighfarnya diterima, diampuni dosanya, walaupun dia meninggal di tengah jalan, gugur dosanya dan turun rahmat Allah kepadanya. Waqa'a ajruhu 'ala Allah. Yang mau saya katakan tuh begini, maaf, kita sudah menempuh jalan, sudah masuk ke dalam ruangan, sudah mengatasi berbagai tantangan, sudah duduk di tempatnya, ustadznya sudah hadir, perangkatnya sudah ada. Kalau pertemuan kita hari ini belum mampu membuat kita lebih baik, dengan cara apa lagi Allah memfasilitasi kita menjadi hamba yang lebih baik?
Karena yang terpilih kita yang ada di sini. Informasinya bisa luas. Pertanyaannya, kenapa justru Anda yang terpanggil hadir di sini? Karena itu komentar Nabi yang nanti dirangkum oleh Sayyidina Muawiyah dan disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Kitabul Ilmi, Nabi mengatakan, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihuhu fid-din." Siapapun yang diinginkan oleh Allah berubah menjadi pribadi yang lebih baik, hal pertama yang Allah berikan, dibimbing hatinya agar mau berangkat belajar agama. Jadi Anda bisa bayangkan, yang dapat infonya mungkin banyak, yang tahu kegiatan hari ini banyak. Hari ini hari libur sholat ya, liburnya panjang. Tapi yang terpilih dan ingin datang ke sini, Anda yang ada di sini. Siapa yang menggerakkan Anda ke sini? Kalau bukan karena Allah berkeinginan, tak mungkin kita berkumpul di sini. Kalau Allah sudah berikan kesempatannya, sudah duduk ke sini dengan baik, belum cukup itu mengantarkan kita menjadi pribadi yang lebih baik, maka dengan cara apa lagi Allah mengampuni dosa kita dan mengarahkan kita menjadi pribadi yang lebih mulia dibandingkan dengan sebelumnya. Karena itu, mudah-mudahan insya Allah pelajaran kita hari ini insya Allah lebih mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak cukup dengan amin, kita mulai dulu ya. Ini baru mukadimah, kita belum mulai. Judulnya belum dibahas ini, insya Allah. Baik, jadi saya berharap yang pertama senyamannya dulu supaya belajarnya enak. Yang depan, yang duduk, yang tengah, kalau masih bisa ada luang kita geser-geser dikit supaya yang di belakang bisa juga duduk dengan nyaman. Dan yang dingin-dingin di luar mau masuk juga bisa ada space yang bisa disesuaikan. Atau kalau mau saya ke bawah, Anda ke depan silakan. Saya izin berdiri ya. Baik, mohon izin ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, saya akan pelankan sedikit suaranya, memperlambat bahasanya supaya mudah kita belajar di kesempatan pagi hari ini. Tema kita bagaimana membangun ukhuwah dan kerukunan di komunitas muslim yang setidaknya hari ini menjadi minoritas di Korea Selatan ini. Baik, kita ambil fikihnya, fikih hijrah. Ada 3 bahasannya. Yang pertama, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW saat pertama beliau memberikan bimbingan kepada komunitas muslim yang baru datang ke tempat baru. Fikihnya apa? Tuntunannya bagaimana? Sehingga itu nanti menjadi kurikulum setiap muslim kalau datang ke tempat yang baru, negara yang baru, bertemu komunitas muslim, cara membangun ukhuwahnya, kerukunannya seperti apa petunjuknya. Itu lengkap dalam cerita. Kedua, nanti kita akan belajar tempat apa yang dijadikan oleh Nabi sebagai pusat kerukunan dan pembinaan. Seperti apa mengelolanya, bagaimana kegiatan di dalamnya, dan yang ketiga, setelah ada tempatnya, setelah rukun komunitasnya, apa kurikulum yang disusun oleh Nabi, yang diberikan panduannya oleh Allah, untuk diteruskan kepada masyarakat itu supaya dipraktekkan di tempat ia berpijak. Dan yang paling hebat, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kurikulum itulah nanti yang merubah tempat hijrahnya Nabi dari tempat yang kurang ideal, bahkan tempatnya terbelakang, pasarnya rusak, konfliknya banyak, tiba-tiba kemudian jadi suasana kota yang paling mencerahkan, tempat paling maju, dan sekarang jejaknya masih bisa kita dapatkan. Oke, pertama saya tanya dulu, Nabi itu hijrah dari mana ke mana? Dari Mekah ke Madinah. Tuh, keliru kan? Nabi, saya ulangi, Nabi tidak pernah berhijrah ke Madinah. Saya ulangi, Nabi tidak pernah berhijrah ke Madinah. Beliau hijrahnya ke Yathrib. Ya, hijrahnya kemana? Tapi jangan dipotong dulu videonya ya, nanti rame. Nabi hijrahnya dari Mekah ke Yathrib. Yathrib itu
salah satu anak keturunan ke atasnya tersambung ke Nabi Nuh alaihissalam. Dulu kalau orang berkelana menemukan tempat masih kosong, maka tempatnya diberi nama dengan orang yang pertama kali berada di situ. Maka diberi nama dengan Yathrib, karena Yathrib ini yang pertama kali menempati tempat itu. Kalau saya gambarkan cepat begini, Yathrib itu wilayahnya dibagi dua secara umum. Yang utara itu yang subur. Yahudi sudah lebih dulu ke situ, karena saat mereka terusir di Eropa, di Romawi sekitarannya, itu mereka baca kitabnya, diberitakan di kitabnya akan ada nabi istimewa, nabi hebat, nabi terakhir yang akan membangkitkan umat, memimpin peradaban, dan nanti dia akan lahir cirinya di tempatnya begini, menunjuk kepada Mekah. Tapi di situ akan disakiti oleh umatnya, diusir, kemudian akan berhijrah ke tempat baru, dan disitulah dia akan membangun peradaban. Maka Yahudi tidak ingin membersamai Nabi dalam perjuangan, tidak ingin bergerak di awal dakwah Nabi, dia ingin nunggu di tempat yang sudah maju aja. Tuh, dari dulu begitu tuh. Maka kemudian diputuskanlah mereka berangkat ke Yathrib, dipilih wilayah utara yang subur. Jadi kalau kita ke utara bagian Madinah, itu dulu untuk tanam kurma muda, suasana hijaunya banyak, yang gersang wilayah yang selatan. Nah, di selatan ini, teman-teman sekalian, di situ maaf, konflik sosialnya tinggi. Ada dua suku yang hampir ratusan tahun itu bertengkar terus. Namanya Aus, yang kedua Khazraj. Kalau ada yang meninggal di Aus, itu harus meninggal di Khazraj. Kalau ada yang luka di Khazraj, itu harus ada yang luka di Aus. Pasarnya rusak, harga semau-maunya. Nabi itu dibimbing oleh Allah hijrahnya bukan ke utara yang sudah maju, tapi datangnya ke selatan dengan situasi yang tadi saya gambarkan. Maka apa yang terjadi? Ternyata ketika sampai di sana, disampaikanlah oleh Nabi, dibimbing oleh Allah untuk menyampaikan 3 poin yang tadi saya sampaikan di awal, yang dengan 3 hal ini nanti akan merubah tempat yang gersang, yang tidak kondusif, yang tidak bagus, ekonominya kalau bahasa kerennya sekarang di bawah resesi, itu berubah menjadi suasana kota yang paling hebat, paling mencerahkan, paling menginspirasi. Jadi kelak orang bilang begini, kalau ada pasar yang bagus di mana? Tuh di kota itu tuh yang jadi contoh. Kalau ada orang jujur di mana? Di tempat itu tuh yang paling bagus. Kalau ada madrasah, tempat menuntut ilmu yang bagus di mana? Di kota itu tuh, itu yang paling hebat ilmunya. Kota yang mencerahkan, punya rasa menginspirasi, itu bahasa Arabnya dikenal dengan nama Al-Madinah Al-Munawwarah. Hanya dalam waktu 2 tahun, Nabi merubah tempat yang biasa jadi suasana kota. Dalam waktu 10 tahun, dari 40 orang berangkat dari Mekah menjadi 12.000 orang. Ini menjadi kuat, jadi negara yang hebat, jadi inspirasi yang bagus. Hebatnya, alumni 12.000 orang ini berangkat ke negeri manapun, membawa kurikulum yang sama, itu selalu membuat tempatnya berubah menjadi tempat yang hebat dan berperadaban. Amr bin As itu cuma jalan dari Afrika Utara, Mesir, Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair. Itu begitu lewat setiap tempat itu, dipraktekkan kurikulum Nabi, berubah tempatnya menjadi maju, jadi hebat, sampai kelak Afrika Utara itu jadi provinsi setelah Nabi meninggal. Gubernurnya namanya Musa bin Nusair, pangdamnya namanya Tariq bin Ziyad. Diminta bantuan oleh Andalusia, Iberia, sekarang Spanyol dengan Portugal, untuk membantu ke Iberia. Sampai di sana bawa 10.000 orang, membantu Iberia, membantu Andalusia, sampai berubah jadi peradaban sebanyak 7 abad. 700 tahun sampai sekarang. Teman-teman kalau lihat, maaf ya, di Eropa maju, di Eropa banyak teknologi berkembang, banyak hebat. Itu cikal bakalnya dari kemajuan yang didapatkan di Andalusia. Dulu belajarnya ke sana, kampus-kampus banyak di sana. Nah sekarang kita antarkan pada inti materinya.
apa kurikulum Nabi yang diajarkan dengan 3 poin itu, seperti apa belajarnya, ini yang kita bahas. Nanti pulang dari sini di Jangan University, ketika keluar dari sini kita akan mencoba menerapkan kurikulum itu dan lihat nanti apa yang terjadi setidaknya beberapa masa ke depan. Siap insyaallah? Yuk, mari kita mulai materinya ya. Jadi tadi mukadimah kedua. 1, kurikulum pertama yang Nabi ajarkan pada setiap umat Islam yang baru berpindah ke tempat yang baru, istilahnya berhijrah. Kalau kita mungkin berangkat dari Indonesia ke Korea, ke Korsel ini, ada yang bekerja, ada yang beraktivitas. Karena nggak semua sahabat Nabi pindah ke Yathrib itu semua niatnya pengen belajar agama, nggak semua begitu. Ada niatnya yang pengen nikah, ada. Boleh jadi ada yang ke Korea pengen cari suami kan, atau sebaliknya, gitu ya. Boleh jadi ke Korea ini ada yang ingin belajar di kampus, ada. Ya, zaman Nabi ada yang datang itu pengen belajar, nanti kelak jadi mahasiswa Nabi yang paling unggul. Ada yang ingin belajar agama. Boleh jadi ada yang datang ke sini mencari pekerjaan, ada yang demikian. Dan nggak nanggung ketika mereka belajar dengan kurikulum Nabi, semuanya sukses dan puncak tertinggi dalam kesuksesan. Maka kurikulum pertama, mu'akhad bainal ashab wal mujtama. Nabi mempersaudarakan orang-orang yang datang itu dengan orang yang telah lama menetap di tempat itu. Yang datang disebut dengan muhajirin, yang menetap disebut dengan ansor. Yang kita kenal viralnya sekarang cuma muhajirin orang hijrah, ansor orang Madinah. Nah, tapi poinnya bukan itu. Poin pentingnya bukan kita hafal istilah ini muhajirin yang hijrah, ini ansor yang tinggal, bukan. Poin pentingnya ternyata saat datang orang-orang hijrah ini, kurikulum pertama yang diajarkan, beliau mempersaudarakan di antara orang yang hijrah dan orang yang tinggal itu. Perhatikan kalimat ini, sesuai profesinya masing-masing. Ya, saya coba tuliskan ya, supaya lebih gampang. Saya kasih gambaran. Maaf, supaya nanti yang saya tuliskan ini bisa jelas, saya sampaikan jelas, saya tes dulu ya sebentar. Belakang kelihatan nggak ini? Aman ya? Baik. Saya kira cuma di Indonesia aja, di Korea juga sama aja ya. Anda itu sebelum belajar sudah memiliki kekuatan iman yang bagus. Bekal ini bisa dipakai untuk diteruskan. Prof No ini luar biasa nih ya. Para imam, para ustadz itu di belakang punya kekuatan iman. Ini belum saya tulis dia udah kelihatan tuh. Ini ya. Ini kurikulum pertama. Di sini ada muhajirin yang datang. Di sini ada ansor yang tinggal. Pertama kali yang Nabi lakukan, mempersaudarakan muhajirin yang datang, umumnya dari Mekah, dengan ansor yang sudah tinggal menetap bahkan jadi penduduk yang ada di Yathrib yang telah dikenal dengan Madinah. Awas, yang sering luput dipahami, persaudaraan ini yang pertama dilihat sifatnya oleh Nabi sesuai dengan profesi dan karakternya, kebiasaannya. Saya ambil contoh misalnya, di antara sahabat Nabi yang kita hafal siapa saja? Yang di sini yang PMI, pekerja migran Indonesia, coba angkat tangan. Banyak ya, hampir semuanya ya. Nah, kita ambil yang sifatnya sama aja dengan kita pada umumnya sekarang, ya. Yang datangnya, basicnya senang jualan, senang bekerja, senang dagang. Nanti ada sahabat Nabi juga yang buka warung, kemudian hari depan masjid, itu ada. Ya, ada sahabat Nabi yang kelak dagangnya ekspor impor, itu ada. Saya ambil saja contohnya Abdurrahman bin Auf. Pernah dengar? Oke. Sahabat Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam
dengan orang Yathrib, orang Madinah, namanya Sa'ad bin Rabi'ah radhiyallahu ta'ala anhu. Di sini ada Abdurrahman bin Auf, di sini ada Sa'ad bin Rabi'ah. Abdurrahman bin Auf itu dulu termasuk orang kaya, pedagang, pebisnis, tinggal di Mekah. Tapi saat masuk Islam dan ingin berhijrah oleh orang-orang Quraisy di sekitaran Mekah, itu dikatakan begini, silahkan masuk Islam, tapi kami akan ambil semua harta dan asetmu, pakai baju saja, silahkan berangkat ke Yathrib, ke Madinah. Maka karena sudah merasakan nikmat di Islam, senang dengan Islam, merubah dia menjadi lebih baik, yakin dengan Islam, maka Abdurrahman bin Auf mengatakan, silahkan ambil seluruh hartaku, saya tetap berangkat ke Yathrib, ke Madinah. Maka ditempuh kurang lebih jarak 400 km. Kalau sekarang pakai bis bisa hampir 6-8 jam, melewati berbagai bukit. Kisahnya belum berhenti. Istrinya Abdurrahman bin Auf dan keluarganya disampaikan oleh Quraisy, kalau ingin ikut suami, silahkan ikut dengan pakaian saja, harta kami tahan. Tapi kalau Anda ingin tinggal di Mekah, kami berikan semua harta suami, silahkan pilih pria paling tampan dan Anda inginkan di Mekah, kami fasilitasi pernikahannya. Sebentar ya, saya tanya ibu yang ada di sini. Kalau ibu di posisi waktu itu menjadi istrinya Abdurrahman bin Auf, pertanyaan saya, ikut suami atau tinggal di Mekah? Lihat sini aja, nggak usah nengok sini. Ikut suami atau tinggal di Mekah? Yang jawab tinggal. Ternyata memang umumnya begitu, tinggal di Mekah. Karena belum tahu situasinya, maka memilih tinggal di Mekah, suami hijrah. Poinnya bukan itu. Saat sampai kemudian di Yathrib, di Madinah itu, maka Nabi persaudarakanlah orang-orang yang datang. Tempatnya di tempat seorang sahabat namanya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Anas ini punya tempat sederhana, maka Nabi mengundang 90 orang, gabungan antara muhajirin dengan ansor, dipersaudarakanlah di situ sesuai dengan sifat dan keadaannya. Dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi, orang paling kaya yang ada di Madinah saat itu, di selatan. Kebunnya banyak, hartanya banyak, keluarganya makmur, lalu dipersaudarakan oleh Nabi. Sa'ad, ini saudara kamu Abdurrahman bin Auf. Yang hebat apa teman-teman? Inilah sebabnya kenapa disebut dengan Ansor. Ansor itu artinya sifat memberi dengan dalam pada apa yang paling dibutuhkan. Misal kalau Anda datang ke sini, tiba-tiba kedinginan, ada panitia datang bawa teh hangat misalnya. Nah itu panitia punya sifat Ansor. Bisa contoh. Kalau Anda di luar kena salju dingin, tiba-tiba dari Forkomasi ngasih jaket yang merek Korea itu misalnya. Nah itu namanya Forkomasinya Ansor gitu. Contoh aja. Ya. Nah ini sifatnya begitu. Yang paling menarik, saat ini orang paling kaya di selatan langsung menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf karena tahu beliau dari kaya jatuh fakir. Maka kata Sa'ad, akhil karim au kama qala, saudaraku yang mulia, sami'tu annaka kunta ghaniyan. Saya dengar Anda pernah kaya dulu. Au kama qala. Kalau ingin kaya lagi, ambil setengah harta saya. Saya dengar Anda ditinggal istri dan keluarga. Kalau ingin nikah lagi, pilih perempuan yang paling Anda sukai di Madinah. Kalaupun itu keluarga, pilih aku fasilitasi pernikahan. Anda dari Cilacap datang ke jalan di sini, ketemu orang Korea paling kaya, sudah modal habis, tinggal begini, ya. Gantian ya Bu ya, gantian. Kalau tiba-tiba ketemu orang Korea ditawarkan pada Anda, kalau ingin kaya, ambil setengah harta saya. Kalau ingin nikah,
pilih gadis Korea yang paling Anda sukai, saya fasilitasi pernikahannya. Pertanyaan saya, jangan masuk dulu. Pertanyaan saya, Anda terima atau tidak ditolak sama sekali? Makanya saya bilang diterima atau tidak ditolak sama sekali. Karena wajahnya udah kelihatan tuh. Maka apa jawabannya? Sebelum sampai ke jawaban, kita berangkat dulu pada pemahaman yang pertama. Nabi mempersaudarakan dengan sifat yang kuat untuk memberi contoh. Orang baru yang datang belum tentu kenal dengan lingkungan, belum tentu paham dengan tempat, dengan budaya setempat, dengan hukum-hukum setempat. Tapi dia punya bakat, punya profesi, punya keinginan. Maka contoh yang pertama dipraktikkan oleh Nabi, persaudarakan dengan orang yang sudah tinggal lama, yang lokal yang ada di situ, yang punya sifat yang sama, sehingga mampu membimbing ia menjadi mandiri, bahkan menjadi pribadi yang lebih sukses ke depan. Maka di sini, kalau teman-teman Reformasi, KMP, KMF bikin tema kita tabligh akbar sekarang, bagaimana membangun persaudaraan, bagaimana membangun kerukunan bagi Muslim di Korea ini, sebelum kita bertanya, Islam sudah datang dengan kurikulumnya. Coba buat database. Petakan berapa banyak ini warga kita yang ada di sini. Yang Muslim khususnya berapa banyak. Dibuat klaster-klaster, dibuat bagian-bagian. Yang PMI siapa, yang mahasiswa-mahasiswi siapa, yang profesional siapa, yang di rumah sakit siapa, yang baru datang ada datanya, difasilitasi oleh KMI, lewat KMF, lewat Korpomasi, dibuatkan kemudian grup-grup kecilnya untuk mendampingi yang baru datang. Sudah dipraktekkan belum? Sekarang pulang dari tabligh akbar ini, kita modelnya kita buat seperti itu. Dan jangan tanggung, jangan hanya dibikin grup, bikin paguyuban, bikin kelompok. Yang Nabi lakukan bukan kelompoknya ada, bukan. Bukan grupnya eksis, bukan. Yang Nabi lakukan adalah bagaimana setiap yang datang itu dengan kelompok yang ada, semua bisa dibimbing sehingga bisa mendapatkan kesuksesan yang sama. Jadi kalau teman-teman yang baru datang punya bakat, bakatnya di apa? Di bangunan misalnya. Siapa yang sudah lama ada di sini? Difasilitasi misalnya KBRI punya data lewat Pensosbud, ya, atau fungsi protokol. Di sini ada Pak Yadi tadi nyampaikan. Oh, datanya ada sekian. Dari daerahnya menyebar di sekian. Yang di Busan siapa, ya? Yang di Seoul siapa? Yang di tempat ini dekat siapa? Tempat jauh siapa? Persaudarakan di tempat yang paling dekat dengan dia tinggal, disatukan persaudaraannya, dibimbing sampai dia mantap pekerjaannya. Itu yang pertama. Jadi kalau teman-teman cuma datang dari tempat yang jauh, di luar tidak mudah, dingin, kena salju, makanan juga belum tentu didapatkan, sampai ke sini kita cuma bertemu dan pulang lagi, nggak dapat apa-apa, sayang. Kalau Anda ingin merasakan kenikmatan berislam, coba amalkan setiap tuntunannya, semampu yang bisa kita lakukan. Ini satu. Tapi adab yang kedua, ini menarik. Ternyata Abdurrahman bin Auf ketika ditawarkan ambil setengah harta saya kalau ingin kaya lagi. Jadi kalau dihitung, dikalkulasi namanya, orang kaya pada masa itu yang menawarkan itu ya kurang lebih lah, kurang lebih. Kalau kita kasih contoh, punya harta 1 triliun, 1 T, kalau bagi 2 kan 500 miliar. Apa jawab Abdurrahman bin Auf? Terima kasih atas tawaran Anda, jazakallahu khairan, arini ainal aswaq. Cukup tunjukkan padaku di mana pasarnya, di mana pusat bisnisnya. Jadi walaupun sudah dipersaudarakan oleh Nabi dengan orang paling kaya, dibantu tempat tinggalnya, dipenuhi kebutuhannya, tapi sifat yang kedua, beliau tidak menyusahkan orang yang membantunya. Malah minta dibimbing, di mana tunjukkan pasarnya, pusat bisnisnya, saya ingin terapkan ilmu saya dan berjuang dengan tenaga saya supaya saya bangkit kembali. Dua. Jadi kalaupun teman-teman yang lama dengan yang baru dibimbing, semangat yang kedua, kita tidak datang untuk merepotkan. Apalagi datang untuk membuat misalnya hal-hal yang tidak baik, melanggar hukum setempat misalnya, berbuat sesuatu yang tidak elok misalnya,
Kita tunjukkan saya muslim, saya datang ke tempat baru, Islam membawa saya menjadi pribadi yang lebih baik dan menunjukkan di tempat manapun saya datang, pasti saya akan bangun tempatnya menjadi lebih baik. Kalau bisa begini, kalau bisa, ya. Kalau ini daerahnya namanya apa? Wasong. Wasong. Gimana caranya teman-teman yang di Wasong, yang jumlahnya mungkin cukup banyak, teman-teman kumpul sebagai seorang muslim, pelajari bagaimana cara membangun tempat di Wasong ini sehingga menjadi lebih baik, punya komunitas yang bagus, saling membantu dengan warga lokal, dan yang lebih hebat nanti menginspirasi sebagai seorang muslim. Itu nggak bisa dikerjakan sendirian, nggak bisa Imam Irfan sendirian, Imam Syihab sendirian misalnya, nggak bisa. Kita bareng-bareng. Anda pekerjaannya apa? Yang sudah lama di sini apa? Kegiatan masyarakatnya apa? Dipersaudarakan dengan itu, Masya Allah. Dan disitulah Nabi kemudian setelah bersaudara muslimnya, dibuatlah piagam Madinah untuk berinteraksi dengan orang-orang sekitar itu. Saya tanya pada Anda, yang di Madinah waktu itu muslim semua tidak? Tidak. Yahudinya ada? Nasraninya ada? Yang tidak bertuhan ada? Apa Anda pikir di Korea Selatan muslim semua? Tidak.